Pemirsa, jelang pra-peradilan pada 24 Juni mendatang, 3 orang kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jawa Barat untuk meminta salinan BAP tambahan Peggy Setiawan. 3 kuasa hukum Peggy memberikan surat permohonan permintaan salinan berita acara pemeriksaan BAP tambahan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, tim kuasa hukum juga mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan Peggy Setiawan yang pada 11 Juni lalu diperpanjang masa tahanannya hingga 20 Juli mendatang. Ini merupakan surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang kedua dan surat permintaan salinan berkas pemeriksaan BAP tambahan yang kemarin dilaksanakan Rabu 12 Juni. Kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan untuk salinan BAP pemeriksaan tambahan Peggy Setiawan masih menunggu disposisi dari Dirkrimum. Pihak kuasa Oh, mau VO aja. Tipikal kayak suka dan bisa ngasih statement gitu loh, Kang. Ya, saya ingin menuju ke Pak Susno. Pak Susno, untuk memenangkan sebuah pra-peradilan agar tidak kalah, menang atau kalah, itu kuncinya di mana sih? Apa aja sih strateginya? Kuncinya pra-peradilan itu ada di tangan hakim ya, karena hakim tunggal. Nah, kita karena ini berdebat ya. Berdebat itu sebenarnya kalau masing-masing pihak, hakim, penyidik, dan terpidana atau tersangka diwakili oleh advokatnya, sama cara pandangnya bahwa pra-peradilan itu bukan kalah menang, pra-peradilan itu bukan pertandingan, tapi pra-peradilan itu sama-sama mencari kebenaran. Ya. Maka itu fair sekali. Nah, syaratnya apa? Yang dipera di sini makanya sangat tergantung dengan hakimnya. Hakim yang netral, hakim yang objektif, hakim yang betul-betul mencari kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Dan untuk perkara yang sekarang sedang berjalan, saya yakin ini akan berjalan dengan fair. Mengapa? Karena dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau masih berani nyeleweng juga ya, rasain sendiri akibatnya. Nah, terus apa yang dipersoalkan di sini? Sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah atau tidaknya upaya paksa yang lain, sah atau tidaknya menjadikan tersangka. Nah, tadi sudah dikatakan 2 alat bukti yang digunakan sebagai alasan. Kita bisa melihat sendiri 2 alat bukti kalau seandainya saksi, maka saksi itu kan ada saksi yang diajukan itu sebagian sudah menarik keterangannya, dan saksi yang lain seperti saksi Aep, saksi Melmel dan sebagainya bertentangan dengan saksi yang lain. Berarti saksi itu sangat lemah gitu. Baik. Karena ada saksi yang menguatkan alibi Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon, justru di Bandung. Nah, jadi saksi lemah. Mohon hakim nantinya jangan menggunakan saksi ini sebagai alat bukti kalau tidak didukung alat bukti forensik yang lain. Nah, alat forensik apa yang sudah didapat? Kita belum mendengar pengumuman dari penyidik. Apa alat buktinya? Kita mereka alat bukti misalnya dia ajukan pisem. Pisem pun lemah, tidak bisa karena pisem itu tidak menyebut Peggy Setiawan sebagai pelaku. Alat bukti misalnya putusan pengadilan. Justru putusan pengadilan yang menyebut nama Peggy itu yang harus dibuktikan. Jadi bukan menunjuk bahwa Peggy pelakunya. Terus laporan polisi. Saya yakin di laporan polisi tidak menyebut Peggy Setiawan sebagai pelaku. Baik. Nah, sekarang alat bukti apa yang bisa dipakai lain? Adakah bercak darah korban yang nempel di baju Peggy Setiawan? Ini sulit didapat. Adakah sperma Peggy Setiawan nempel di tubuhnya Vina? Ini sulit juga didapat karena sudah terlalu lama. Adakah sidik jari Peggy Setiawan yang nempel di alat bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan pembunuhan dan perkosaan? Ini sulit didapat, sudah lama. Adakah CCTV? Ini sulit juga didapat. Adakah alat bukti yang tinggal di dalam HP berupa di mana posisi Peggy Setiawan pada tanggal 27 Agustus 2016? Ini sulit juga didapat. Baik. Jadi kita tunggu hakim yang adil. Ya. Baik, ini kan hakim menjadi kunci ya, karena ini adalah hakim tunggal. Anda juga pernah mengajukan proses pra-peradilan. Mungkin dapat cerita sedikit dari pengalaman Anda di proses pra-peradilan ini seperti apa, Pak Susno?
Saya pernah melakukan pra-peradilan karena saya Kabaris Krim juga pernah digugat pra-peradilan, ya. Jadi gugat-menggugat pra-peradilan tuh kalau kita perbandingan skornya ya itu selalu dimenangkan, hampir selalu dimenangkan oleh penyidik gitu ya. Udahlah, tidak perlu saya buka sila. Tapi karena ini diawasi oleh publik, saya yakin pra-peradilan akan berjalan fair. Sebagaimana pra-peradilan, dulu yang menang itu pra-peradilan, ya gugatan Pak Budi Gunawan kalau nggak salah menang ya. Nah, mudah-mudahan ini jalannya fair. Kalau jalannya fair yang dilihat alat bukti yang saya katakan tadi, saya di luar ya, saya tidak menjadi penyidik ya, bahwa ini kelihatannya sulit untuk menyatakan bahwa penahanan ya atau penangkapan atau apa-apa itu sah, itu agak sulit gitu ya. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Tony. Mas Tony, tadi disampaikan oleh Prof. Ibnu bahwa yang dipersoalkan bukan soal Peggy bersalah atau tidak bersalahnya, tapi soal proses penetapan tersangka Peggy itu, apakah itu benar atau tidak. Nah, apakah bukti-bukti yang diajukan itu dirasa sudah cukup? Karena kan kalau kita lihat tadi yang diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Peggy itu tidak berada di Cirebon, tidak berada di TKP, Peggy aktif terus. Itu kan untuk membuktikan bahwa Peggy bukanlah orang yang melakukan pembunuhan. Tapi penetapan Peggy tersangka ini apa kemudian yang sudah disiapkan secara formalnya? Ya, pertama saya mengapresiasi dulu ya kepada Prof. Ibnu dan Pak Susno Duaji yang konsisten ilmunya itu adalah untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan. Terima kasih semua bapak-bapak. Ya gini, gugatan pra-peradilan ini lebih kepada minta pertanggungjawaban kepada penyidik agar menunjukkan alat bukti yang dimiliki sehingga menetapkan klien kami Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sebenarnya lebih kepada penyidik ini harus bisa membuktikan alat buktinya itu apa. Saksi. Ya, nah berdasarkan informasi dari Bidhumas Polda Jawa Barat yang disampaikan dalam konvers, kan disampaikan tuh bahwa ada keterangan saksi alat buktinya kan, yaitu diantaranya adalah Aep. Nah kemudian terpidana lain. Ya nanti kalau memang tidak ada alat bukti lain ya, karena di dalam KUHP itu pasal 184 itu alat bukti itu kan ada 5 ya. Nah ini cukup 2 saja untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, sudah dikasih tahu, sudah diinformasikan bahwa keterangan saksi itu alat buktinya. Ya coba nanti kalau di sidang pra-peradilan, keterangan saksi siapa? Nanti dikejar nanti. Apakah keterangan saksi Aep? Aep itu keterangannya kan sebelumnya ya, itu dia melihat kejadian dari jarak 100 meter begitu terjadi pelemparan. Kemudian dia menjauhkan diri kabur, takut. Dari mana dia bisa merinci secara detail ciri-ciri pelaku? Kemudian terpidana. Sekarang juga muncul kesaksian baru ya dari saksi-saksi yang sudah pernah bersaksi di persidangan 2016. Ternyata mereka diarahkan oleh oknum anggota polisi dan penyidik. Sehingga ketika saksi yang mengaku atau saksi yang terbukti itu ternyata sudah dipatahkan lagi dengan saksi-saksi yang sebenarnya itu skenario, berarti yang menerangkan bahwa Peggy terlibat ketika dia sendiri juga bukan pelaku. Kan begitu? Ya berarti Peggy tidak akan mengarah ke Peggy. Entah itu Peggy alias Peron, apalagi ke Peggy Setiawan. Mas Tony, jadi akan dikejar nanti saksinya. Singkat saja, seberapa besar peluang Anda merasa bahwa Peggy ini akan memenangkan pra-peradilan? 1000% kami yakin. Baik. Kecuali hakimnya masuk angin. Udah itu. Baik, sekarang kita ingin menuju ke Prof. Ibnu, tapi sayang sekali waktu kita sudah terbatas, sudah habis. Saat ini kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kami sudah bergabung, Mas Tony, Prof. Ibnu, kemudian juga Pak Susno. Selamat sore semuanya.